kontra nih yang ini tak nah banyak banget nih yang kontra. Nah itu masih banyak aja kan. Banyak banget asli karena mereka kurang tahu ilmunya. Knalpot itu sendiri kenapa ya itulah dari pemerintah itu kan karena terkesan untuk knalpot racing ini kan meresahkan lah. Nah dia bilang bising ya, berarti kalau bising itu ngacu ke desibel dong ya enggak? Gua salah nggak ngomong kayak gitu? Oke, di Sunmori kali ini gue bahas apa ya? Oke, di Sunmori kali ini gue tuh mau bahas ini bro, soal video gue yang viral, asik. Viral, bukan viral Balmasnya. Ini nih bro videonya nih. Jadi yang ini viral, tembus 2,2 juta cuy. Jadi gue mau bahas tuh pro dan kontranya. Kenapa? Maksud gue tuh gini, ada banyak yang pro ke gue, oh ya wajar lah kalau misalnya lo pakai knalpot racing asalkan nggak bising gitu kan dan sebagainya gitu kan. Tapi di sini gue bakalan bahas bukan yang pro-nya tapi yang kontranya, karena mungkin banyak yang kontra tuh nggak ngerti, atau bukan nggak ngerti tapi kurang info. Kurang info soal yang namanya knalpot. Jadi mereka ya mengasumsikan ya knalpot itu haram karena bising. Padahal nggak semua knalpot itu bising bro, ada DB killernya ya kan. Apalagi kemarin gue pakai yang di video itu yang kena itu kan gue pakai Tridente. Gue pakai Tridente tuh ya kan, 3 mode suara, silent, yang tengah street, sama terakhir racing yang blar. Jadi kronologinya itu gue kan ya Sunmori biasa lewat Asia Afrika, terus gue setting di posisi 5 sama 6. Kenapa gue setting 5? Karena itu termasuk mode silent juga sebenarnya, karena kan street itu 3 ya bro ya. Gue pasang di posisi 5 sama 6 kalau nggak salah. Nah posisi 6 kenapa? Karena pas gue pasang si Tridente ini, si empunya nih, yang si empunya bengkel, dia bilang kayak gini, bro kalau misalnya lo Sunmori sengaja buka aja dikit nih ya katanya tuh. Karena kan beda, kalau katalis di knalpot ori itu ya dia si udara tetap keluar. Nah kalau misalnya di Tridente ini yang mode silent itu, kalau misalnya gua tutup full di 7 otomatis kan nggak keluar tuh. Nah kan nggak keluar tuh si udara hasil dari mesinnya itu, yang ya itulah udara apa sebutannya apa sih ya, itulah pokoknya keluarannya ya ketutup full. Nah makanya itu bisa bikin rusak. Nah ya udah gua buka dari posisi 6, cuma naik 1 doang, gua turunin dong beda, karena gua tahu ada polisi emang. Jadi kronologinya kayak gitu cuy. Tapi kalau misalnya lo cek mode 5 mode 6 itu masih batas wajar, dalam artian masih di batas desibelnya yang ada di undang-undang, dari lingkungan Kementerian Hidup. Jadi gue ngerasa nggak terlalu salah, makanya gue bacok di situ. Nah ini gue karena lo ada yang kontra, banyak yang kontra ya. Nih kontra nih yang ini tak nah banyak banget nih yang kontra. Nah itu masih banyak aja kan. Banyak banget asli karena mereka kurang tahu ilmunya. Dalam artian gini, gue nggak masalah selama kalau misalnya knalpot itu bising banget, benar-benar ngeganggu orang gitu kan, dan melebihi dari batas desibel yang ditentuin, ya tilang aja, tangkap, ketrok tuh knalpot, kalau perlu palanya tuh ketrok tuh kepala ridernya. Tapi kalau misalnya adem, dia udah pakai DB killer ya kan, kayak gue yang Tridente, buset adem banget kayak ori, dimalah-malahin ya itu yang perlu bacot no jutsu Naruto. Bacot no jutsu. Nah itu bro yang perlu bacotan. Karena gini, oke kita bahas langsung bro. Buat yang kontra nih, dengerin. Ini versi gue ya bro ya, versi gue setelah gue telaah dari aturannya. Yang pertama bukan masalah desibel, karena gue nggak dicek desibel di situ. Pas gue minta pun pak polisinya bilang, enggak, ini nggak ori. Ini kenapa nggak ori itu yang bukan bawaan ditilang, jadi mesti pakai knalpot ori. Jadi permasalahan yang di video gue itu cuma masalah ori nggak orinya bro.
Nah dari situ kalau debat sama polisi itu emang bikin ini ya, bikin capek, bikin males. Tapi mestilah, karena pas di debat itu tuh lo denger deh polisnya bilang apa. Knalpot itu sendiri, kenapa? Ya itulah, dari pemerintah itu kan karena terkesan untuk knalpot racing ini kan meresahkan lah. Nah lo denger gak dia bilang apa? Karena kan knalpot itu identiknya bising. Ketahuan bising tuh, dianya keceplosan bising. Nah dia bilang bising, ya berarti kalau bising itu ngacu ke desibel dong, ya enggak? Gua salah nggak ngomong kayak gitu? Oke, lanjut lagi nih ya. Berarti kan yang namanya kebisingan itu ngacu ke desibel dong, ngacu ke undang-undang Kementerian Lingkungan Hidup. Nah pas dia gue gituin, dia bilang ya udah, dia nggak bisa speak up lagi gitu kan. Ya udah, langsungnya dibalikin, ya itu terserah bapak. Dia bilang kayak gitu sambil jadi juga tahu problemnya di situ gitu kan. Iya kan, bener, meresahkan. Dalam artian kalau saya dengar meresahkan tuh desibelnya Pak. Oh, bener nggak sih Pak? Ya betul, itu apa sih lah? Ya, Emang mana? Kalau dilihat dari itu mah yang Karena suaranya teh. yang saya lakukan bukan meresahkan sebenarnya, tapi kenapa tuh lebih ke arah aftermarket belum terlegalkan secara dinas perhubungannya kan gitu sebenarnya ya kan masalahnya. Oke, dari situ lo udah tahu dong salahnya gimana. Oke, kita lanjut deh, nggak apa-apa itu kalau misalnya jadiin alasan, bukan apa namanya, desibel nggak dipermasalahin, maksudnya nggak dianggap poinnya tuh. Ya udah, kita lanjut lagi bro. Gini, dipermasalahin di pasal 285 ini pasalnya. Lo lihat deh, lo baca baik-baik di situ. Kalau misalnya part motor yang dimana nggak sesuai dengan nggak sesuai dengan layak jalan, nggak layak jalan, atau nggak sesuai teknisnya ya, pokoknya nggak layak jalan. Dalam artian kan itu layak jalan tuh maksudnya itu adalah ini motor tuh setiap sebelum launching ke pasaran tuh kan mereka ini dulu ya, dicek dulu sama dinas perhubungan dan sebagainya gitu kan. Dari segi pokoknya unitnya sebelum launching dites dulu semuanya gitu kan, termasuk knalpot. Lihat di situ yang layak jalannya apa aja. Ada knalpot, lihat di situ ada spion. Kok keren-keren sih ini motor di belakang gua. Lanjut bang, biasanya gua lagi nge-vlog. Oke, jadi ada spion, ada jadi lupa gua bangke. Spion, terus tadi lo lihat di situ ada lampu, terus ada apa lagi itu, ban dan lain-lain di situ nih. Gue bahas 3 aja. Ada ban, spion, lampu. Ban, spion, lampu. Bro ya. Nah, kenapa nih? Gue tanya ke lu aja. Kenapa yang dibahas tuh yang dijadiin isu tuh cuma knalpot doang, bro? Kenapa? Pas dia bilang polisi jawabnya bising, harusnya desibel dong. Kenapa ke ori nggak ori? Oke, kalau kita pakai ori nggak ori, berarti secara nggak langsung part-part ini yang tadi gue sebutin, ban, spion, lampu, lo nggak boleh ganti bro. Lo nggak boleh ganti pakai lo nggak boleh ganti pakai yang aftermarket. Semuanya mesti yang ori. Spion, ban, lampu. Sementara yang lo tahu, lo sering upgrade ban. Kalau misalnya ban lo rusak, lo ganti. Itu dari sisi ban doang ya kan. Terus kedua, spion. Kadang lo pengen nih kayak gue nih, spion yang kecil. Ada yang pengen kayak misalnya spion moge kayak ZX10 dan lain-lain ya kan. Itu spion. Ban, spion, lampu udah sering banyak diganti bro. Kita di sini dulu aja. Lampu diganti, banyak yang ganti, kayak gue juga pakai wing LED lampu dan sebagainya, tapi nggak pernah tuh dimasalahin ya kan. Dimasalahin kenapa? Knalpot. Why? Kalau misalnya ori nggak ori, berarti part aftermarket itu juga nggak bisa bro, nggak bisa. Harusnya polisi masalahin juga, tapi kenapa nggak diangkat isunya? Itu pertanyaannya. Kenapa nggak diangkat sama petugas? Ya kan? Dari situ udah ngerti kan? Oke, kenapa cuma knalpot doang jadiin isu? Harusnya ya tadi ban spion itu juga nggak boleh. Dan kalau misalnya itu diimplementasiin harus ori, berarti secara nggak langsung kita bisa bilang lo nggak boleh ganti pakai part aftermarket. Berarti lo nggak bisa modif cuy.
nggak lucu cuy. Sementara modif sendiri ada undang-undangnya, dibolehin asalkan kita nggak ganti mesin, nambah ini ya bore up, kita nggak bore up, terus kita nggak ganti mesinnya, nggak ganti rangka, terus kita nggak potong-potong rangka, terus kita nggak menambah daya angkut. Nah itu modifikasi boleh bro. Tapi kalau misalnya diartikin kayak gitu, ya berarti modifikasi nggak boleh dong cuy, nggak boleh. Loh, kok ada undang-undang tabrakan gini? Ayo coba deh. Lo kalau misalnya yang kontra kemarin, coba jawabnya kayak gimana tuh? Kok tabrakan sementara modifikasi boleh, asalkan nggak ngerubah yang tadi ya, mesin, daya angkut, potong rangka, bore up, itu aman. Tapi sekarang kenapa kita nggak boleh? Kalau misalnya pasal 285 ini diimplementasiin, gak cuma knalpot doang, semua part lain nggak boleh, harus ori. Lo ganti ban, lo ganti spare, lo ganti semua tuh nggak boleh, karena lo mesti ibaratnya mah diituin lagi, lo didaftarin lagi. Aneh kan bro? Aneh lah kalau pasal 285 ini diartiin kayak gitu, ori, harus ori. Nah itu bro, kenapa gua bacot no Jutsu Naruto kemarin. Jadi itu bro. Dah, itu bro. Dan gini ya bro ya, kalau misalnya balik lagi udah, gue nggak bakalan bahas secara mendetail tuh yang tadi part-part lainnya. Oke, kita bahas knalpot ya bro ya. Gini bro, kalau misalnya kita bilang knalpot itu nggak boleh di Indonesia, sayang. Maksud gue tuh gini, kenapa nggak dikontrol dari desibelnya kayak di luar? Di luar tuh ada bro, jadi mereka tuh punya standarisasi biar bisa dipakai. Ibaratnya kalau di kita SNI. Nah, mereka tuh ada yang namanya, oke nih knalpot ini tuh legal, ada beberapa knalpot yang legal dengan standarisasi begini. Contoh, emisinya, buangan emisinya segini, ini dan sebagainya, dah kayak gitulah pokoknya. Nah, akhirnya ada beberapa knalpot yang boleh dipakai di luar tuh. Nah, kenapa Indonesia nggak kayak gitu bro? Diatur aja, desibelnya diatur, ini diatur, semuanya diatur. Terus sebelum launching knalpot di standar, dalam artian gini, dicek knalpot mana yang kira-kira nih, knalpot aftermarket, knalpot racing yang boleh keluar di pasaran. Kenapa nggak kayak gitu? Kenapa gue bilang kayak gitu? Kenapa? Karena gini, knalpot ini udah jadi aset pendapatan daerah bro. Aset pendapatan daerah, lo lihat deh, contoh Purbalingga, itu keren banget tuh, daerah penghasil knalpot yang dimana dia udah ekspor keluar. Itu keren cuy, dan itu masuk ke pendapatan daerah, masuk ke income daerah, pendapatan negara. Kenapa mau nggak support? Tinggal diatur undang-undangnya, kelar, selesai, ya kan? Jadi nggak bisa dibilang kalau misalnya semua knalpot itu nggak boleh gitu kan. Ya karena yang gue bilang tadi tabrakan aja. Lo, gue udah bilang, gue udah nggak bakal bilang detailnya lagi. Lo udah tau lah yang gue bilang tadi ya, tabrakan lah aturannya. Terus kenapa nggak boleh? Berarti semuanya nggak boleh, modifikasi lah. Hajar aja udah, nggak usah modifikasi, semuanya tutup berarti. Kalau misalnya modifikasikan tutup semuanya, modifikasi tutup, pabrik tutup, pabrik knalpot tutup, nggak usah dikasih izin usaha. Terus pabrik semua ya, WR3 yang kayak gitulah, pokoknya nggak knalpot doang, semuanya tutup berarti modifikasi, tutup aja semua. Kalau mau diimplementasiin nih, semuanya harus ori. Gak lucu cuy, ditutup, mati aja semua usaha nih, ya kan? Nah itu nggak make sense nya yang gue bilang itu. Makanya itu hasil telaah gue ya dari aturan itu ya. Jadi gimana bro, lo setuju nggak apa yang gue bilang? Lo yang kontra kemarin, setelah gue kasih tau kayak gini, pendapat lo kayak gimana? Apakah masih dengan pendapat lo yang kemarin? Ya udah, nggak boleh. Apa berubah gitu setelah yang gue bilang ini? Ya kalau saran gue sih, kenapa nggak dilegalin aja? Kenapa di SNI kan? Selama itu nggak mengganggu pengendara lain gitu kan, nggak mengganggu, diatur desibelnya dan sebagainya, emisi juga buangan diatur, nanti di SNI kan. Ya kenapa nggak dibikin kayak gitu? Toh itu bagus juga bro, bagusnya kemana-mana. Pertama, kalau yang benar-benar tangkap aja, takol tuh penggunanya. Terus kalau misalnya kalau udah adem, ya udah dalam artian gini, kalau di SNI kan yang untungnya siapa? Semua
Pertama pedagang, udah nggak usah kayak main kucing-kucingan. Biker juga nggak usah main kucing-kucingan, sama polisi langsung kabur. Udah kayak deg-deg ser gitu cuy, deg-deg ser kalau ngeliat polisi tuh. Ya nggak kayak gitu lagi, udah aman gitu kan, karena dia udah punya sertifikasi SNI. Dan tadi gue bilang biker, penjual juga untung karena pasti income-nya pasti bakalan naik langsung dong, karena udah aman nih kena pot racing. Kayak gue seneng racing karena bentuknya gitu kan. Nah udah berarti gue untung gitu sebagai biker, terus penjualnya untung, dan pendapatan negara juga ada, daerah juga untung, jadi semua untung ya kan. Jadi kalau gue saran mas ikan aja semua dah. Jadi itu bro permasalahan knalpot yang ada di kita. Ya terserah, kalau mau diimplementasikan tutup aja semua, karena itu nggak semua urus orima berarti tutup. Modifikasi semua berarti tutup semua, usaha modifikasi. Dah berarti sektor modifikasi kita mati 0 0. Bodoh banget kalau kata gue kalau kayak gitu. Jadi jangan setengah-setengah lah aturannya gitu kan. Izin usaha dikasih kayak pabrik knalpot dikasih izin usahanya, termasuk pabriknya dikasih izin usaha, termasuk punya hak cipta Tridente. Tapi pas di pasaran juga dipasarinnya maksudnya dijual ke masyarakatnya nggak kena juga, nggak kena sanksi dan sebagainya, lanjut gitu kan. Tapi bikernya dong yang kena. Wih wassalam, itu nggak boleh cuy, ditindak lah layaknya narkoba. Pengedar, penjual, pemakai semua kena. Nah kayak gitu kalau misalnya bisa dibilang itu pengen ilegal mah. Dah gua itu aja yang mau gue bahas cuy, karena kepanjangan gue udah capek juga cuy ngobrol. Pokoknya itu bro yang jadi permasalahan kemarin, dan itu gue jelasin detailnya cuy, kenapa gue kemarin ngebacot ke polisi. Jadi bukan gue pakai knalpot racing tanpa alasan ya bro ya, gue ada alasannya cuy, dan itu alasan gue. Jadi buat lo yang kemarin komen yang kontra, yang masih setelah gue denger setelah gue cerita kayak gini, gimana pendapat lo coy? Lo boleh komen kira-kira pendapat lo kayak gimana. Jadi itu klarifikasi gue soal video gue yang viral 2,2 juta. Tapi thank you banget buat lo yang udah pro dan kontra, dan lo yang kontra juga thank you banget udah sempetin nonton, terus lo sempetin komen. Thank you banget bro, thank you banget. Gue mah nggak masalah tapi seenggaknya gue mencoba mengedukasi dari sisi guanya ya bro ya. Jadi bagi segitu aja vlog gue hari ini soal klarifikasi dan pemahaman knalpot menurut gua gitu kan. Menurut gua mah aman selama nggak berisik gitu kan, nggak bising, dan nggak ada masalah gitu kan. Toh itu juga nanti ngedatengin manfaatnya buat biker, buat yang jual, buat pabriknya juga, terus buat pendapatan daerah juga. Jadi mendingan kalau kata gua dari sisi gua SN ikan. Jadi itu bro vlog gua hari ini. Gua cabut karena gua pengen riding santai. Jadi itulah dah ya klarifikasi gue soal video gue viral aja. Thank you banget buat lo yang kontra juga. Oke, jadi kalau misalnya lo suka video gue, jangan lupa buat like, comment, dan subscribe channel YouTube gue. Buat lo yang udah support, thank you banget bro. Thank you banget lo udah support gue. Alhamdulillah udah 10.800 musik. Thank you banget. Buat lo yang belum, ayo dong bantu gue, support gue biar gue semakin semangat bikin videonya gitu kan. Bikin semangat, terus gue bisa berkarya lagi lebih dan lebih ya. Tuh kayak gitu bisa kalau kata gue kayak gitu tuh. Oke. Gue pamit, jangan lupa bro support gue. Oh iya, stay safe bro ya, karena kita lagi corona juga nih. Stay safe, jauhi kerumunan, jalani prokes, dan jangan lupa jangan takut sama corona. Takut nggak boleh, jangan, waspadai boleh. Oke, jadi stay safe, sehat semua. GBU God bless you. Gue pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh brother.